Apakah perusahaan di Indonesia sekarang menerapkan SCM dalam perusahaannya? Nah, ini suatu pertanyaan yang pertanyaan ya. Pertanyaan, apakah SCM itu diterapkan di dalam perusahaan di Indonesia? Jawabnya adalah pada hakikatnya mereka semua memiliki metode atau pendekatan dalam mengelola supply chain mereka. Namun tidak semua dari mereka yang diterapkan pendekatan yang integratif dan kolaboratif. Ya, mereka punya metode-metode sendiri untuk dalam mengelola supply chain mereka. Dalam sebuah perusahaan itu biasanya tidak sama. Tergantung kebijakan-kebijakan dan kesepakatan MOU yang sudah disepakati antara supplier dengan perusahaan. Area cakupan SCM apabila memacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah satu kegiatan merancang produk baru atau produk development ya. Terus kemudian yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku, procurement. Ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, planning and control ya. Perencanaan dan kontrol ya, kontrol pengawasan perencanaan dan pengawasan di situ ya. Kegiatan melakukan produksi, production ya. Nah, ini proses yang pertama merancang produk baru dengan cara apa? Inovasi produk, product development, mengeluarkan produk-produk baru. Setiap perusahaan dalam waktu tertentu selalu membuat development, produk-produk development, yaitu inovasi produk. Kemudian setelah inovasi tentunya ada supplier-supplier yang harus ada. Mungkin supplier yang baru ya, supplier yang baru untuk kebutuhan bahan baku karena ada inovasi tersebut, produk tersebut. Merencanakan produksi dan persediaan, ya planning, ini budget planning, baik merencanakan kebutuhan, anggaran, jumlah biaya yang dibutuhkan, dan juga kebutuhan sumber daya manusianya berapa, tenaga kerjanya berapa yang dibutuhkan, bahan bakunya berapa, harganya berapa, outputnya juga bisa dihitung. Ini terkait dengan nanti biaya produksi, ya berhubungan dengan biaya produksi. Terus kemudian ada kontrol pengawasannya juga di situ. Kegiatan yang melakukan produksi, ya, ini produksi diolah, diproses produksi. Kegiatan melakukan pengiriman, distribusi, mengirim suatu produk, mengirim produk barang barang jadi ke distributor ya, terus kemudian ke agen baru konsumen, dijual ke konsumen. Nah, ini melakukan pengiriman, delivery, ini bagian pengembangan cakupannya ya. Pengembangan produk sangat penting terutama bagi industri inovasi seperti industri garment, komputer, elektronik, packing, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan karena produk life cycle-nya pendek. Ya, ini produk life cycle-nya pendek. Kemarin kita barusan juga membahas mengenai produk life cycle yang berhubungan dengan produk. Tapi lihat juga produknya. Ada yang produknya panjang, ya jangka panjang. Ada yang produknya jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena ada perubahan tren. Kalau misalkan di industri garment, ini berhubungan dengan tren ya, tren-tren baju ya, tren garment yang setiap saat akan berubah. Kemungkinan bisa perubahan garment tren tersebut bisa kembali lagi mengarah ke tren yang lama. Jadi dulu kalau waktu zamannya di tahun 70-an, tahun bapak-bapak kita itu dulu kan pakai garmentnya kan bajunya itu yang cutbray gitu ya. Nah, cutbray gitu. Dulu kan lagi booming gitu ya kalau dulu. Tapi setelah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sekarang sudah mengarah ke slim fit, ya lebih lebih ramping-ramping gitu. Kembali lagi kemungkinan juga akan kembali ke model yang lama. Kenapa? Karena trennya mau muncul dimunculkan lah. Begitu juga dengan komputer elektronik ya. Berhubungan dengan komputer elektronik ini selalu terjadi produk life cycle-nya pendek. Kenapa? Karena teknologi yang sekarang itu semakin berkembang pesat. Nah, perkembangan pesat soal elektronik ini membuat suatu produk yang selalu ada penampilan yang lebih baik, perkembangannya lebih baik. Ada teknologi komunikasi tadinya 2G ya, 2G, 2G itu dulu
pakai pager gitu loh. Masih pager, masih masih kenal. Ada yang ingat pager. Jadi pesan lewat SMS terus bunyi titit, 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 titit. Ada pesan yang berjalan gitu loh. Itu 2G itu. Ya, terus kemudian beralih ke 3G. Ya, sekarang udah 3G. Upload download dan sudahnya semua sudah cepat, agak cepat. 4G juga sekarang sudah mulai 4G. Kalau 4G sudah bukan audio aja tapi video juga muncul. 5G ya, sekarang sudah 5G. Ya, kemungkinan nanti juga akan ada 6G gitu ya. G. Nah, semuanya perkembangan yang cepat. Kalau mungkin kita nggak bisa mengikuti, kita mau beli produk HP kita kan yang Anda punya sekarang ini, sekarang bisa dilihat ya, HP-nya 3G apa 4G gitu ya. Tapi lama-lama 3G kan semakin 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 tidak digunakan. Kayak 2G itu sudah nggak ada, picture sudah nggak ada, sudah beralih semuanya. Upload, download sekarang sudah lebih cepat karena sudah teknologi yang menggunakan 5G, 4G ini juga bisa. Dulu kita nggak bisa sampai terpikirkan kita bisa komunikasi lewat HP dengan video gitu ya, yang kita seperti apa gambarannya ini kan gitu. Dulu kalau telepon itu kan pakai kabel, jadi kayak telegram kayak gitu ya, masih telegram, surat menyurat gitu ya. Kalau kita hari raya selalu kirim kartu pos, kartu ucapan kayak gitu ya. Masih dulu kayak jadul kayak gitu. Sekarang sudah beralih ke teknologi komunikasi yang semakin berkembang. Hanya kita kirim informasi lewat apa namanya, penyampaian selamat Hari Raya, Selamat Natal dan Baru dan sebagainya hanya lewat media WA gitu ya. Terus kemudian Instagram, Telegram, Facebook juga bisa disampaikan di situ. Wah, sekarang sudah canggih semua. Ditampilkan dengan gambar kita, wajah kita, animasi juga ada sekarang ya. Animasi aplikasi AI itu juga bagus-bagus ya. 3G, 3G animation ya, 3G animation. Nah, itu juga lumayan bagus, lucu-lucu juga modelnya. Nah, itu karena apa? Teknologi, perkembangan industri inovasi yang semakin lama semakin berkembang. Ini merupakan produk life cycle jangka pendek. Dua, menghasilkan sebuah rancangan produk bisa memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Padahal di sisi lain perusahaan dituntut untuk bisa menghasilkan rancangan dalam waktu cepat dan biaya yang murah. Ya, tentunya inovasi-inovasi ini pengembangan suatu produk baru sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Tentunya ada survei dari suatu perusahaan. Dari survei ini itu tidak bisa apa namanya, dalam waktu cepat, dalam waktu dekat, dalam waktu singkat juga. Ya, ini dituntut dengan rancangan waktu cepat dan biaya yang lebih murah. Di situ terciptanya memang harus inovasi terus setiap produk gitu ya. Harus inovasi terus. Ya, ya terkait dengan kita lihat bicarakan kemarin mengenai produk life cycle tersebut. Mau nggak mau, perusahaan akan tetap menjalankan inovasinya, pengembangan produk agar dia tetap eksis di pasar. Nah, ini butuh inovasi rancangan dan yang cepat juga ya. Ada beberapa yang malah perusahaan atau dengan teknologi itu sudah mempunyai teknologi yang baru, tetapi dia menahan informasi tersebut atau produk tersebut untuk dijual ke pasar. Mereka hanya menunggu momen-momen tertentu pada saat konsumen itu memang benar-benar membutuhkan. Ada seperti kayak gitu ya. Jadi udah disimpan rencananya. Terkait dengan regulasi juga bisa. Teknologi yang bagus, yang baik, itu terkadang tidak bisa masuk ke Indonesia. Beda kalau mungkin di luar yang tenaga teknologi di negara maju, teknologinya semuanya lebih berkembang, tapi belum tentu di Indonesia ada gitu. Itu bisa jadi. Suatu mobil yang dipasarkan di luar negeri, kenapa kok nggak bisa masuk di Indonesia ya? Itu terkait dengan regulasi aturan yang ada di dalam negeri, gitu ya. Berikutnya, merancang perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal, yang pertama aspirasi dan keinginan pelanggan. Ya, nah itu dibutuhkan riset pasar yang memadai. Ini survei pasar, ya, riset dari hasil survei. Kedua, yaitu produk yang dirancang untuk mencerminkan ketersediaan dan sifat bahan bakunya. Dalam prakteknya, SCM modern melibatkan supplier yaitu Kudi dalam proses perancangan produk baru. Tentunya gitu ya. Jadi
Ada kalau menunjukkan suatu produk baru, inovasi produk baru, terus kemudian bahan bakunya yang jarang ada di dalam negeri atau kita cari, terutama bahan baku ya, bahan baku. Mau nggak mau, apa yang harus dilakukan sama perusahaan? Ini harus impor barangnya, barang impor, gitu ya, produknya, produk-produk impor, bahan bakunya loh ya, bersifat bahan bakunya impor. Nah, ini yang memang harus dilakukan perusahaan, memang karena ini merupakan suatu ketersediaan dan kebutuhan yang untuk memproses suatu produksi, untuk proses proses suatu barang ya, produk dan kemudian. Ketiga, fasilitas produk yang akan dimiliki atau dibangun. Jadi aspek manufacturability perlu dipertimbangkan. Yang keempat, faktor yang dirancang, produk yang dirancang harus sedemikian rupa sehingga kegiatan pengiriman mudah dilakukan dan tidak menimbulkan biaya persediaan yang berlebihan sepanjang supply. Biaya persediaan, tidak menimbulkan biaya persediaan karena biaya persediaan itu lebih besar. Ya, kenapa lebih besar? Karena butuh penyimpanan yang khusus. Ada barang yang dibuat, terus kemudian dikirim ke distributor. Kan sama distributor kan disimpan di gudang. Itu tidak semua barang yang dikirim itu tidak membutuhkan persediaan, maksudnya butuhkan tempat yang spesial ya. Spesial dalam arti kalau misalkan barangnya dikirim ke distributor, kemudian disimpan dalam waktu yang tidak begitu lama, ya, maka barang tersebut akan cepat rusak. Bagaimana caranya supaya nggak rusak ya? Butuh tempat ya, atau tempat biaya persediaan yang tempat yang lebih spesial, ya, lebih khusus penanganannya sehingga membuat produk tersebut itu lebih gak tahan lama, lebih panjang sebelum sampai ke pemakai itu ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan di sini ya. Kelima, aspek lingkungan dituntut rancangan yang ramah lingkungan dan murah dan mudah didaur ulang ya. Sekarang kan sudah pemerintah sekarang baik sudah melihat yaitu terkait dengan aspek lingkungan, ramah lingkungan, mudah didaur ulang. Contohnya, sekarang plastik sudah tidak diperbolehkan di dalam, kalau kita belanja di Indomaret itu kan sudah tidak boleh bawa plastik gitu untuk karena plastik ini tidak mudah hancur dan merusak lingkungan. Nah, makanya ini pengembangan produknya membuat produk yang sekiranya bisa menjadi ramah lingkungan dan mudah didaur ulang dari hasil sisanya ya, hasil sisa konsumtifnya itu bisa didaur ulang kembali. Nah, ini yang dibutuhkan ya. Hingga ada beberapa supermarket ini membuat pengganti plastik ya, mengganti plastik ya, kantong plastik mengganti kantong plastik yang bisa yang mudah hancur dan ramah lingkungan ya. Kalau saya pernah dapat di Indomaret itu dikasih plastik, jenisnya plastik gitu. Memang plastik kayak kita plastik. Cuma kalau kita simpan agak berapa lama gitu ya di dalam rumah, plastik tersebut akan hancur ya, hancur dan mudah 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 ini mudah hancur dan mudah sobek gitu ya, mudah. Tapi memang pada saat baru dia lebih kuat, hampir menyerupai plastik. Ya, ini produk tersebut ramah lingkungan dan kemudian bisa didaur ulang, dicetak lagi, dibentuk lagi, dibuat lagi ya, itu.